Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan namanya seraya menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Saudara sekalian, marilah kita awali ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan oleh umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadatan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya melalui KJ 355. Bait 1 dan 3. Yesus memanggil.
Jemaat sekalian, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Bapa, inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan. Dan bersihkanlah kami ya Tuhan atas dosa-dosa kami. Amin. Kepada setiap kita yang mau merendahkan hati, menyesali segala dosa, kemudian bertobat dan memohon pengampunan dari Tuhan. Sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan, seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
besar, bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak tercela. Agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinan penyertaan Tuhan saat kita akan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, berbicaralah atas kami. Kami siap untuk mendengarkan. Ubahlah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia, menjadi pendengar dan sekaligus pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu ini untuk menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dinyatakan hanyalah kehendak-Mu saja. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah, ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada perayaan Minggu Prapaskah yang ketiga kali ini, kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, cintaku pada rumah-Mu. Sudah setahun kita tidak beribadah di gedung gereja. Sementara ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing.
gedung gereja kita tidak dipakai lagi untuk beribadah selama masa pandemi virus corona. Ada banyak orang yang menyampaikan keluhan kepada saya. Kenapa kok tidak diadakan ibadah di gedung gereja? Gereja lain saja sudah beribadah di gedung gereja. Saya menjawab orang yang bertanya seperti ini dengan mengatakan, ya kita kalau beribadah pedomannya jangan gereja lain. Tapi kalau kita beribadah, kita memahami keadaan. Kita harus melihat situasi yang terjadi. Memang kalau saya memahami kerinduan jemaat yang ada macam-macam. Ada yang memang mereka tulus ingin beribadah lagi di gedung gereja. Mereka tulus ingin merasakan persekutuan secara langsung dengan saudara-saudara seiman. Memang mereka tulus untuk pergi ke gedung gereja, menikmati suasana ibadah yang lebih nyata. Tetapi saya juga memahami ada juga di antara yang bertanya kepada saya bukan dengan ketulusan, tetapi sesungguhnya di balik pertanyaan kenapa kok tidak beribadah di gedung gereja, ada motivasi yang kurang pas. Saya mendengar ketika tidak diadakan perayaan Natal di gereja, mereka mengatakan kenapa Natalan kok tidak di gereja. Rupa-rupanya ada juga yang kecewa. Wah, kalau seperti ini Natalan tidak ada, saya tidak dapat bingkisan. Juga ketika Paskah tidak diadakan di gereja. Rupa-rupanya ada yang mempunyai pandangan atau yang mempunyai pemikiran, wah kalau tidak ada Paskah di gereja, ya saya tidak mendapat bagian dari aksi sosial. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini contoh. Memang tidak semua jemaat mempunyai motivasi yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kerinduan untuk beribadah kembali di gereja. Kadang-kadang ketika saya merenungkan keinginan jemaat itu, saya juga prihatin. Ketika tidak ada ibadah di gereja, orang mendorong protes. Kenapa tidak ada ibadah di gereja? Kapan ibadah di gereja diadakan? Tapi kalau sudah ada ibadah di gereja, tidak sedikit yang kemudian bolos, tidak datang ibadah di gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah kenyataan yang sering kali terjadi
dan yang saya hadapi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Memang motivasi datang ke gereja itu bisa bermacam-macam. Bacaan kita pada saat ini juga memberikan kepada kita gambaran yang seperti itu. Dikatakan di dalam bacaan kita tadi bahwa pada saat menjelang perayaan Paskah, Yesus pergi ke Bait Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi orang-orang Yahudi, terlebih para penganut agama Yahudi, perayaan Paskah merupakan perayaan yang penting, perayaan yang utama di dalam kehidupan mereka. Ketika Paskah tiba, mereka pasti akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan para murid-muridnya menjelang perayaan Paskah, mereka ingin mempersiapkan diri. Mereka ingin untuk bisa merayakan Paskah itu dengan baik. Ketika mereka pergi ke Bait Allah, rupa-rupanya pada saat itu Bait Allah juga dipenuhi oleh banyak orang. Bait Allah didatangi oleh banyak orang. Apa yang kemudian Tuhan Yesus lihat? Ketika ia sampai di tempat itu, ketika Tuhan Yesus sampai di Bait Allah, ia justru melihat banyak hal yang tidak seturut dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Praktek yang terjadi pada saat itu bukan orang beribadah, tetapi di Bait Allah, di rumah Allah, orang justru berdagang. Tuhan Yesus menyaksikan bahwa di tempat itu banyak sapi, lembu, banyak kambing domba, banyak burung-burung. Itu yang menjadi kebutuhan untuk melakukan upacara, persembahan. Juga banyak meja-meja dan uang-uang yang saat itu terjajar di Bait Allah. Sebagai sarana untuk orang menukarkan uang persembahan bagi Bait Allah. Apa yang Tuhan Yesus saksikan ini membuat ia tidak bisa menerima. Ia kemudian membuat cambuk dari tali. Ia mengusir lembu, sapi, kambing domba yang ada pada saat itu. Juga orang-orang yang sedang berdagang pada saat itu di Bait Allah. Orang yang menjual burung pun diusir. Meja-meja tempat penukaran uang dijungkir balikkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya adalah sebuah tindakan kemarahan Tuhan Yesus ketika praktek ibadah di Bait Allah itu sudah tidak seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, Bait Allah dalam pemahaman orang Yahudi, termasuk Tuhan Yesus, adalah tempat yang utama di dalam mereka menjalankan ibadah.
orang bisa sangat meluangkan waktu untuk bisa datang ke Bait Allah di Yerusalem. Terutama pada saat perayaan Paskah tiba. Dan ketika orang beribadah di Bait Allah, mereka juga ingin menyatakan syukur mereka dengan tulus. Persembahan yang biasa dilakukan, ya kalau orang yang kaya, orang yang mampu akan mempersembahkan seekor lembu. Yang kurang mampu akan mempersembahkan kambing domba. Yang kurang mampu lagi akan mempersembahkan burung tekukur. Dan ketika orang memberikan persembahan berupa uang, yang dipersembahkan harus mata uang Yahudi, yaitu dinar. Tidak boleh memberi persembahan dengan mata uang dari negara lain atau bangsa lain. Pada awalnya, penyediaan hewan korban dan penukaran uang ini adalah menolong orang-orang yang akan beribadah. Sebab memang tidak masuk akal kalau orang dari tempat yang jauh harus membawa lembu, harus membawa kambing domba, harus membawa burung ke Yerusalem. Juga tidak masuk akal kalau ketika ia akan berangkat ke Bait Allah di Yerusalem, ia harus menukarkan uangnya dulu dengan dinar yang berlaku hanya di kalangan orang Yahudi di Yerusalem. Jadi pada awalnya ketika orang-orang Yahudi menyediakan binatang korban dan penukaran uang, itu memang sungguh-sungguh menolong. Tetapi rupa-rupanya praktek yang berlangsung tidak lagi ketulusan. Mereka bukan menolong. Praktek yang diperlakukan yang berikutnya justru adalah pemerasan kepada orang-orang yang akan beribadah. Binatang-binatang korban dijual dengan harga yang tinggi. Penukaran uang pun dilakukan dengan nilai mata uang asing yang rendah. Ini jelas pemerasan. Sehingga Tuhan Yesus menegur orang-orang Yahudi yang pada waktu itu melakukan yang tidak baik. Tuhan Yesus tidak setuju kalau rumah Allah yang ia sebut dengan rumah doa itu menjadi tempat berjualan. Bahkan di dalam Injil yang lain, Injil Matius misalnya, Tuhan Yesus oleh Injil Matius dikatakan rumah doa menjadi sarang penyamun. Tindakan ini jelas tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus marah, sesungguhnya itu yang harus dia lakukan. Kemarahan Tuhan Yesus rupa-rupanya membuat orang-orang Yahudi menjadi tidak senang. Ia menegur Tuhan Yesus dengan mempertanyakan, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Orang Yahudi tidak bisa menerima tindakan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berikutnya? Dia pun dengan tegas mengatakan rombak
rumah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang Yahudi tidak selesai, tidak puas dengan jawaban Tuhan Yesus, bahkan seakan-akan mencibir pernyataan Tuhan Yesus dengan mengatakan orang membangun rumah ini 46 tahun lamanya. Engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perdebatan yang terjadi, kalau saya membayangkan ini memang seru. Bahkan saya membayangkan di tengah-tengah emosi tinggi, bahkan dengan kemarahan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, mereka berdebat. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya adalah untuk mengembalikan ibadah, bukan hanya soal ritual semata. Tetapi ibadah harus mengutamakan kepada hubungan antara orang, manusia dengan Tuhan, dan juga manusia dengan sesamanya. Kalau hubungan ini kemudian dirusak oleh niat-niat untuk menyelewengkan ritual untuk kepentingan diri sendiri, ritual untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, dan kemudian merusak hubungan dengan sesama, jelas ini bukan sebuah ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini dimengerti oleh para murid. Apa yang akan dibangun kembali dalam 3 hari sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang akan mati, tapi dalam waktu 3 hari Ia akan bangkit. Pemahaman ini terjadi ketika peristiwa Paskah, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sudah terjadi. Sekarang kalau kita memahami bagaimana dengan ibadah kita, gedung gereja kita sampai dengan saat ini memang belum kita gunakan untuk beribadah kembali. Tetapi saya yakin bahwa gedung gereja kita belum menjadi tempat berjualan, apalagi menjadi sarang penyamun. Namun apakah kita tetap memiliki kerinduan untuk datang ke gereja? Apakah kita tetap memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan? Jangan-jangan setahun kita tidak bersekutu di gereja, kita sudah abai dengan ibadah di gereja. Jangan-jangan ketika setahun kita tidak beribadah di gereja, kita sudah tidak lagi merindukan ibadah di rumah Tuhan. Sudahlah enak di rumah. Kita membiarkan gedung gereja kita mau jadi apa terserah. Kita tidak peduli dengan tempat bersekutu kita. Seandainya itu yang terjadi, bukan mustahil
kita sudah menjadi seperti penyamun-penyamun yang ada di bait Allah di Yerusalem pada waktu Yesus datang menjelang perayaan Paskah. Jangan biarkan kita berlaku seperti itu. Sebab apabila itu yang terjadi, bukan mustahil Tuhan Yesus akan marah. Tuhan Yesus tidak akan berkenan kepada kita. Bahkan Ia akan menghancurkan tempat ibadah kita kalau sudah menjadi sarang penyamun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan untuk beribadah sesungguhnya kita harus yakini, bukan sekedar kerinduan untuk menjalankan ritual semata. Tetapi kerinduan ini harus kita yakini bahwa kita memiliki kerinduan untuk mengisi akan spiritual kita, iman, keyakinan kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan sesama. Kerinduan kita untuk beribadah di gereja harusnya kita dasari dengan kerinduan bahwa saya ingin merasakan akan kehadiran Tuhan ketika saya berada di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila nanti ibadah jemaat kita GKI Kebumen ini sudah bisa dilakukan di gedung gereja, kira-kira pada awal April. Memang bukan sebelum Paskah, tapi kira-kira justru sesudah Paskah. Saya berharap kita semua bisa datang beribadah dengan hati yang tulus. Sekarang ini kita memang beribadah secara online. Ibadah ini juga bisa kita nikmati. Ibadah ini bisa kita rasakan bahwa kita juga tetap bersekutu dengan Tuhan, juga dengan sesama. Walaupun tidak secara tatap muka, kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan sesama dalam hati. Nanti seandainya kita bisa bersekutu secara tatap muka, secara faktual, saya berharap kita sungguh-sungguh mewujudkan ibadah kita untuk kita mewujudkan persekutuan bersama dengan Tuhan dan sesama dengan lebih baik. Jangan sampai ketika kita bisa beribadah di gereja, justru gedung gereja membatasi kita. Jangan sampai ketika kita sudah menjadi jemaat yang bisa beribadah di gereja, kegiatan-kegiatan kita tidak bisa seluas, sekreatif ketika kita beribadah secara online. Ketika kita beribadah secara online, banyak hal-hal baru yang dilakukan. Saya memperhatikan di grup yang biasa ibadah online itu di-share, perhatian jemaat nyata. Ketika ada yang ulang tahun,
ketika ada yang sakit, ketika ada yang berduka, kita merasakan bahwa ada persekutuan yang hangat. Ketika ada musibah, bukan hanya di kalangan kita, kita juga mau peduli, mengerti. Ibadah online itu juga menjadi ibadah yang terbuka. Ibadah yang bisa hadir di ruang publik. Tidak dibatasi oleh sebuah bangunan gedung gereja. Ibadah yang saat ini kita ikuti mungkin juga diikuti oleh anggota gereja yang lain. Bahkan oleh pemeluk agama yang lain. Jangan sampai nanti ketika kita bisa menjalankan ibadah onsite lagi, apa yang sudah kita lakukan ini menjadi hilang. Kita harusnya semakin mewujudkan ibadah kita bukan untuk kalangan sendiri, tetapi ibadah kita untuk semua orang. Ketika kita beribadah, harusnya orang lain juga bisa menikmati ibadah kita. Jangan sampai ketika kita menjalankan ibadah, orang lain justru terganggu dengan tindakan kita yang sedang beribadah itu. Pemerintahan sekarang di negara kita sangat menekankan soal toleransi. Kita harusnya mendukung akan kebijakan pemerintah yang terus mengembangkan, mendorong untuk terwujudnya toleransi yang tulus. Kita sebagai jemaat Tuhan harusnya juga mengembangkan hal itu. Tulus beribadah bukan hanya datang ke gereja semata, tapi tulus beribadah harusnya juga mau peduli, mengerti dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan kita mau mengerti seluruh alam ini. Cintaku pada rumahmu harusnya mendorong kita untuk cinta pada Allahku, sesamaku, dan alam yang ada di sekitarku. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meyakinkan kami bahwa ibadah kami akan berkenan di hadapan Engkau. Ketika kami sungguh-sungguh mewujudkan kasih kami kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga kepada alam di sekitar kami. Bapa, biarlah kerinduan kami akan rumah-Mu mendorong kami untuk mewujudkan ibadah seperti yang Engkau kehendaki. Mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini ya Bapa, kami mau memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberikan kesempatan kepada jemaat-Mu di tempat ini untuk boleh beribadah di gedung gereja. Bisa melakukan ibadah bukan lagi secara online, tetapi boleh beribadah secara onsite. Bapa, roh hikmat-Mu kiranya Engkau curahkan atas setiap kami, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang tepat untuk memenuhi kerinduan kami beribadah di gedung gereja. Kami juga memohon kepadamu, biarlah vaksinasi yang sekarang dijalankan oleh pemerintah negara kami, Engkau berkati, sehingga seluruh rakyat Indonesia akan dapat terselamatkan dari pandemi COVID-19. Dan biarlah vaksinasi yang sekarang dijalankan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau sertai para petugas di dalam menjalankan vaksinasi ini, sehingga semuanya boleh berjalan untuk kebaikan semua. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani perawatan karena menderita COVID-19. Kiranya Engkau yang akan memberikan kebaikan, Engkau yang akan memberikan kesembuhan, Engkau yang akan memberikan kesehatan kembali, sehingga mereka boleh tetap merasakan akan kasih dan anugerah yang dari Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang saat ini menjalani perawatan di rumah. Biarlah Engkau berkenan memakai para dokter, para perawat, obat-obatan, peralatan, ataupun perhatian yang diberikan untuk mendatangkan mujizat, sehingga apa yang dialami akan dapat teratasi dengan baik.
Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para pekerja di tengah-tengah situasi masyarakat yang saat ini sedang menghadapi persoalan. Mereka yang harus berjuang menghadapi bencana alam, entah karena banjir, entah karena tanah longsor, entah karena gunung meletus. Bapa, kiranya Engkau kuatkan mereka, Engkau beri kesungguhan, sehingga apa yang dialami akan dapat teratasi dengan baik. Kami berdoa untuk para pejabat dan aparat di negara ini. Kiranya roh hikmat-Mu Engkau curahkan atas mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat dan membuat bangsa ini akan dapat menjadi semakin baik. Kami menyerahkan ya Bapa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 146 bait 1 sampai 3, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih atas setiap berkat-Mu kepada kami setiap harinya. Saat ini kami akan membawa persembahan kami kepadamu, kiranya Engkau yang berkenan untuk menerima dan menguduskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.